Bapa, Tuhan kami, Raja kami, segalanya bagi kami. Engkaulah gunung batu keselamatan kami, Engkaulah menara perlindungan kami, Engkaulah kota benteng yang teguh, perteduhan yang abadi. Kesanalah kami beribadah, memuji dan menyembah, dan mengucap syukur sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik. Selama-lamanya kasih dan setianya. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk beribadah, memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu. Dan setiap puji-pujian, pengagungan yang dinaikkan, menyenangkan hati-Mu. Nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan, nama Yesus yang berkuasa, yang berdaulat atas kami semua. Diberkatilah seluruh jemaat yang hadir di tempat ini. Diberkatilah gerejanya Bapa. Sebentar kami akan menerima roti hidup firman-Mu. Kau yang tutup bungkus kami semua dengan perlindungan kuasa darah anak domba Yesus Kristus. Kau pagari kami Tuhan dengan pasukan malaikat yang kudus. Lindungilah kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus Kau menyertai kami. Kau memberkati firman-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarnya dan hamba-Mu yang beritakannya. Nama Yesus yang ditinggikan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, selalu luar biasa. Sebab itu kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan bawa kitab Mazmur pasal yang pertama, Bapak Ibu saudara Tuhan, sesuai dengan pengajaran di setiap minggu, dan kita sudah masuk di kitab Mazmur di sepanjang bulan ini. Selama seminggu, minggu lalu kita sudah masuk dalam pendahuluan apa itu kitab Mazmur, jenis-jenis kitabnya Mazmur, dan siapa penulisnya dan latar belakangnya. Semuanya kita sudah belajar selama seminggu. Nah, hari Senin besok kita akan masuk dalam Mazmur pasal yang pertama. Tapi hari ini saya akan mendahuluinya buat berkat firman Tuhan. Siapa tahu di antara kita banyak yang tidak ikut di dalam doa pagi. Tapi saya mengundang kita semua, terutama bagi pengerja, supaya kita satu visi, satu arah di dalam pengajaran di gereja kita di tempat ini. Bagi yang bekerja, yang tidak bisa ikut, ya silakan bisa mendengar sambil di jalan, atau kalaupun nggak bisa, ya sudah, tapi kalau hari Sabtu libur, silakan ikut. Masalahnya kalau hari Sabtu justru tidak terlalu banyak yang ikut. Karena hari libur maka keenakan tidur. Itu. Tapi firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Ya mungkin awal-awal tidak begitu mudah untuk ikut dalam doa pagi itu, karena jam 5 kan, jam-jam paling enak tidur. Jam 5. Saya pun demikian. Kita dari mulai zamannya sebelum saya jadi gembala pun itu kita sudah jam 5 datang dulu di sini. Setelah sebelum Covid juga kita datang di sini jam 5 pagi kita udah ada di sini. Ada beberapa orang yang setia yang selalu datang jam 5 pagi. Tapi puji Tuhan setelah Covid diberikan media. Nggak harus datang ke gereja. Jadi nggak harus cuci muka, pakai baju, buru-buru, terus nyetir datang ke sini. Nggak harus lagi seperti itu. Pulang juga buru-buru karena mau antar anak sekolah, nggak lagi seperti itu. Tapi kita di rumah enak. Celana nggak usah pakai celana panjang, celana pendek pun nggak apa-apa. Yang penting bajunya agak kelihatan rapi. Kalau buka kamera, nah masalahnya yang buka kamera biasanya cuman 1-2 orang, saya atau Pak Daily doang yang tukang foto. Nah yang lain-lainnya tutup kamera. Bawa firman pun butuh kamera, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita semua belajar supaya hidup kita lebih baik. Kita semua tahu bahwa kita ini nggak baik-baik amat, nggak kudus-kudus amat. Tapi kita selalu belajar di dalam pengudusan itu. Di dalam ketaatan, tadi pagi Pak Boy bawa firman Tuhan. Di dalam kesetiaan, di dalam penundukan diri, di dalam kelemah lembutan, di dalam kerendahan hati. Kita harus terus bergerak dalam grafik yang bertumbuh. Kalau kita stagnan Bapak Ibu saudara Tuhan, itu kesalahan bagi kita. Tapi kalau kita bertumbuh pelan-pelan, maka kita akan melihat semua baik. Itu sebabnya kalau kita lihat di atas ini, pujilah Tuhan. Sebab Dia baik.
Waktu Bapak Ibu datang ke sini, lihat kata-kata ini, pasti bertanya, kebaikan apa yang sudah saya kecap di sepanjang hidup saya? Coba Bapak Ibu perhatikan. Kebaikan apa? Kalau Bapak Ibu hidup di jalannya benar, maka semakin banyak kita melihat kebaikan itu. Tapi kalau Bapak Ibu di jalan orang pasif, maka tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan. Persoalannya dari sisi rohaninya Bapak Ibu saudara Tuhan. Sedangkan kita memang hakikatnya duniawi, jasmani. Tapi Tuhan selalu berada di dalam hakikat ilahi, hakikat yang rohani. Jadi kalau melihat Tuhan, nggak bisa kita lihat di dalam sisi jasmaninya, tapi kita lihat di dalam sisi rohaninya. Tapi ketika kita bisa melihat dari sisi rohaninya, maka kita bisa buktikan di dalam sisi jasmaninya pun Tuhan itu ada. Amin. Tapi kita mau seperti Thomas, kita lihat dulu, dibuktikan dulu secara fisiknya, baru rohaninya. Tapi firman ini sudah mengajarkan kita supaya kita berjalan di jalannya Tuhan, sekalipun tidak kelihatan. Amin. Ada yang sudah melihat Tuhan di sini hari ini? Gak ada yang melihat fisik. Walaupun kita merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Nah, bagaimana engkau mengalami hadirat Tuhan? Ketika engkau merasakan dekat dengan Tuhan. Disitulah engkau merasakan hadirat Tuhan. Ada lagu ya, saya sih nggak tahu, kita bisa nyanyiin nggak ini? Lagu Spirit of Hope. I set my eyes respond. Bisa bantu saya? Saya juga nggak mantap-mantap banget. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my feet and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a love from my heart, pouring out the sacrifice of grace. Let this be a worship from my heart, in my surrender. Let this be the sweet song to you. Let this be the most that I can be. Let this be a worship from my heart for you, my King.
lagu kita belajar bahasa Inggris walaupun kita zaman tua. Tapi mari kita belajar lagu ini, kita memang nggak terlalu ngerti artinya semuanya mungkin kata-katanya. Tapi di sini kita bagaimana kita membutuhkan hadirat Tuhan. Jadi betapa aku membutuhkan hadirat-Mu Tuhan. Jadi aku arahkan pandanganku di bawah kaki Tuhan, mataku ke bawah kaki Tuhan. Aku arahkan semuanya kepada kasih-Nya Tuhan yang bertanggung jawab dari seluruh hidupku. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya sebagai gembala terus berbicara tentang tersungkur. Tersungkur berbicara tentang bagaimana kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari, setiap pagi kita harus datang kepada Tuhan tersungkur. Nah, engkau akan melihat banyak perubahan dalam hidupmu ketika engkau tersungkur kepada Tuhan. Jujur saya setiap kali nyanyi lagu ini saya nangis. Saya nangis Bapak Ibu. Bukan karena saya tukang nangis, tapi rasanya Tuhan itu ketika kita ada dalam hadiratnya, maka Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu dekat dengan kita. Itu sebabnya kalau Tuhan itu dekat dengan kita, kita bisa ngomong. Bahkan kita Mazmur ini, nah kita baca aja kita Mazmur itu Bapak Ibu saudara Tuhan. Langsung saja kita masuk kepada ayat firman Tuhan. Jalan orang benar. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tapi saya kasih judul jalan orang benar saja. Karena kita nggak mau belajar jadi orang fasik. Sekalipun sehari-hari mungkin kefasikan ada di antara kita. Mungkin ya, tapi saya berharap tidak. Tapi kita mau belajar tentang jalan orang benar. Katakan kiri kananmu, engkau orang benar. Nah, biarlah perkataan itu memeteraikan kita. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6. Di dalam pasal yang pertama kita Mazmur ini, saya bacakan buat Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Nah kalau di kata ini di komplotan, kalau di sana pasti kumpulan. Nah ini bahasa baru nih, komplotan, lebih dahsyat. Kalau kumpulan kan seakan-akan itu baik-baik saja, tapi kalau komplotan, nah itu komplotan pencemooh dikatakan. Abraham bisa sedikit gaungnya diturunin supaya saya nggak terlalu ke atas banget suaranya, diturunin aja. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Ayat 4-nya, bukan demikian dengan orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah slide yang kedua, kita sedikit belajar tentang kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur itu di dalam bahasa Ibrani dikatakan ada beberapa. Tehillim disebut dengan kitab puji-pujian. Nah kalau ikut 2 pagi maka kitab puji-pujian itu pasal berapa ada di situ. Nah yang kedua, Tefilat dikatakan kitab doa-doa. Jadi Mazmur juga doa Bapak Ibu saudara Tuhan. Sebab itu kalau kita buka kitab Mazmur ada doa pagi hari, doa untuk malam hari, doa untuk pergumulan, doa untuk keluar dari musuh, doa untuk kesesakan. Nah jadi macam-macam doa-doa di sana. Nah kitab Mazmur itu disebut juga Mizmur, yaitu kitab senandung, ratapan, rintihan, dan diiringi dengan kecapi, dikatakan diiringi dengan rebana, diiringi dengan gambus, supaya merintihnya itu nggak terlalu vokal gitu. Nah sambil merintih, sambil meratap, tapi ada musiknya. Nah kalau saya meratap di sini tanpa musik kan yang lain bilang, wah itu kok kenapa itu yang meratap. Tapi kalau ada musiknya, seperti tadi berbahasa roh sedikit agak tinggi sekali ininya, nadanya. Tapi karena ada musik kan lebih enak kan didengarnya. Iya kan?
Iya apa iya? Kalau ditanya dijawab ya. Supaya saya sadar bahwa masih ada orang di sini. Nah, yang keempat dikatakan sphehora, kitab pengajaran. Nah, kitab pengajaran. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara Tuhan, bahasa Yunani pengajaran itu didaskalia. Kalau sering koinonia, apalagi itu diakonia. Nah, pengajaran itu disebut dengan didaskalia. Nah, Mazmur yang terakhir yaitu Mazmur 150 itu berbicara tentang pengajaran agung. Nah, kalau kita buka Mazmur 150 itu, maka di sana dibuka dengan kata haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ditutup dengan haleluya. Nah, jadi artinya pengajaran agung bagi kita semua, perhatikan, gak usah perhatikan si Given, saya aja perhatikan. Nah, jangan terganggu dengan nanti saya tanya nanti marah Bapak Ibu lupa. Nah, ini penting karena Bapak Ibu hidup kita ini sangat ditentukan dengan pengajaran agung. Namanya didaskalia itu. Mazmur 150. Apa itu isinya? Apa itu isinya? Nah, itu kan tadi kan ngelihat anak-anak jadi nggak bisa jawab. Apa itu isinya? Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Jadi engkau dan seisi rumahmu harus diajarkan untuk memuji Tuhan. Sebab itulah pengajaran agung. Pengajaran agung tidak belajar Alkitab, teologi ya. Tidak engkau sampai doktor teologi enggak. Kalau engkau enggak memuji Tuhan, percuma teologi yang kau pelajari. Kalau engkau enggak memuji Tuhan, percuma engkau bilang percaya sama Tuhan. Karena di bumi ini, apa yang kau ikat di bumi ini terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi ini terlepas di sorga. Apa itu? Pujian. Karena di sorga tugas kita hanya memuji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Tuhan, dari sekarang kita harus belajar terus memuji Tuhan. Amin. Kalau engkau pergi ke kantor, ada mobilmu, hidupin pujilah Tuhan. Nah, kalau engkau naik sepeda motor, ya paling enggak pakai ini, puji Tuhan. Sambil nyanyi, bisa engkau menangis sambil nyanyi, gak apa-apa. Sambil engkau pikirkan kontrakan Tuhan, tapi sambil memuji Tuhan, gak apa-apa. Saya juga sering lakukan itu. Karena Mazmur itu pun doa ratapan juga. Jadi gak usah segan-segan sama Tuhan, sebab Tuhan itu tidak perlu kita, nanti gak didengar. Ngomong aja. Dulu waktu masih pakai CD itu, kan ada CD dulu ya, sekarang kan udah susah. Sekarang nyambungnya pakai Bluetooth. Nah, sekarang hari-hari saya begitu masuk langsung sambungin Bluetooth. How I need your presence, Lord. Naik Bu Rita, lagunya ini terus katanya. Kalau dulu waktu mobil putih Innova itu kan pakai CD tuh. Itu gitu buka pintu, langsung ada si Darminto itu langsung hidupin, seret langsung bunyi itu lagunya Pak Niko. Apa itu lagunya Pak Niko? Bapa, engkau sungguh baik. Satu kali lagunya yang siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Itu berhenti sebelum turun, supir saya dulu Darminto yang udah pulang kampung karena sakit. Pak, kenapa dibilang biji mata? Padahal kita kan manusia, dia bilang gitu. Oh iya, kita ini dijaga seperti biji mata. Coba sini matamu. Saya mau colok matanya seginiin, terus matanya gini. Itu seperti Tuhan, itulah Tuhan menjagamu. Jadi kalau ada sesuatu benda datang ke mata kita, set gitu kan, Pak Daily set, kan itu, Om set, kan langsung dia gini. Nah, sepersekian juta detik Tuhan mampu menjaga kita, seperti biji mata. Amin. Nah itulah Mazmur itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik dan yang tidak berjalan di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Slide berikutnya. Ayat yang pertama. Ada kata berbahagialah orang. Nah, berbahagia itu semua pingin. Tapi setelah diteliti dari seluruh orang-orang kaya, orang-orang pintar. Nah, hidup ini kan di dalam soal kekayaan dan kepintaran itu seperti piramida. Orang yang miskin, orang yang bodoh banyak. Semakin mengerucut semakin sedikit orang yang kaya, paling kaya, paling kaya. Ternyata selama dia masih ada di muka bumi, sekalipun kaya, tidak ada orang yang berbahagia di muka bumi ini. Coba lihat muka berbahagia enggak? Enggak ada orang yang berbahagia. Memang orang banyak uang, tapi uang itu hanya memudahkan kita. Mau jalan-jalan, mau kemana, tapi belum tentu berbahagia. Ternyata orang yang punya uang banyak, yang banyak mati bunuh diri. Bapak Tuhan. Kita pernah dengar ada seorang India yang punya Texmaco. Waktu Pak Harto turun, Texmaco turun juga. Karena bisnisnya didukung perusahaannya didukung pemerintahan sebelumnya. Setelah bisnis tekstilnya turun, dia lompat dari lantai 18 apartemennya. Dia orang kaya loh, triliunan duitnya. Dia lompat. Satu kali saya dengar podcastnya adiknya Pak Prabowo, Pak Hasim. Beberapa kali saya satu gereja dengan dia. Waktu kita dulu pergi ke Jakarta, gereja, datang setelah ibadah di sini kita pergi ibadah. Beberapa kali dengan dia, itu orang Kristen. Dia bercerita, beberapa kali saya mau bunuh diri. Ketika bisnisnya agak anjlok. Bapak Ibu, uang tidak membuat orang bahagia ternyata. Tapi di sini dikatakan begini, berbahagialah orang. Itu bahagia itu bahasa Ibraninya asrei. Akarnya itu adalah asar. Asar itu diberkati. Jadi ternyata ada hubungan antara bahagia dengan diberkati. Nah, kalau diberkati itu, kalau berkat Tuhan dinamakan barak. Kalau orang Arab bilang barokah. Nah, kalau kita barokah, berkat. Nah, di bahasa Indonesia jadi berkat, kalau bahasa Ibraninya barak. Nah, itu berkat dari Tuhan kepada manusia. Tapi asar itu berkat manusia ke manusia. Jadi kalau saya diberkati oleh Tuhan, maka saya harus menjadi berkat kepada manusia lainnya. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Engkau juga harus menjadi berkat bagi sekelilingmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi berkat Tuhan itu harus dinikmati, harus dilihat oleh orang lain. Jadi apapun yang kita punyai, ya kita semua beda-beda berkatnya. Beda-beda juga talentanya, gak ada yang sama. Ada sama ukuran rumahnya, sama-sama BTN, sama-sama ukuran tipe 36, tapi motornya pasti beda. Satu Suzuki, satu Yamaha, satu juga Honda. Misalnya mereknya aja udah berbeda. Pas keluar rumah, bajunya pasti gak sama. Ya kan? Pas keluar rumah juga tugasnya gak sama, beda-beda. Ada orang yang bisa nyanyi di sini, ada orang yang bisa khotbah, ada orang yang bisa main musik di sana. Kita semua berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu Saudara Tuhan, hendaklah semua apa yang kita punya bisa dinikmati dan bisa dilihat oleh banyak orang. Tadi kita kan lihat personal branding, kata-kata personal branding itu. Siapa kita itu sebenarnya harus dinikmati oleh orang lain, itu namanya personal branding. Jadi orang tahu, oh dia itu seorang pemuja loh, seorang pemuji loh, seorang penyembah gitu. Nah saya suka di Facebook saya itu selalu munculkan kata worshiper. Karena begini, saya mencari-cari seorang apa sih yang sebenarnya bisa menyenangkan hati Tuhan. Apakah seorang pendoa, apakah seorang pemusik, apakah seorang pemuji. Tapi saya temukan ternyata orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan itu adalah orang pemuji. Itu sebabnya malaikat pun diberikan tempatnya khusus bagi pemuji, yaitu malaikat serafim.
Itu jumlahnya paling banyak Bapak Ibu, malaikat pemuji itu. Nah, malaikat kerubim nggak terlalu banyak, itu karena menjaga, dulu di waktu perjalanan Israel menjaga tabut itu. Waktu Taman Eden dia menjaga pohon kehidupan itu, setelah pohon pengetahuan sudah dimakan oleh Hawa dan Adam. Nah, jadi malaikat serapim itu malaikat yang pemuji. Nah, di sini banyak malaikat serapim itu. Suatu ketika anak kecil, ya saya nggak tahu dia punya penglihatan. Anak itu sekarang sudah nggak di sini bergereja karena pindah waktu itu. Waktu kita masih di sana, dia selalu datang ke gereja, dia lihat banyak malaikat di atas berbaju putih. Dia bilang, oh ya luar biasa ya. Dan saya agak sedikit berbangga karena dia bilang di belakang Bapak Gembala itu ada 3 malaikat yang selalu bersama-sama. Saya dalam hati saya, puji Tuhan, berarti ada pengawal saya. Tapi Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu juga sama. Ada Tuhan sediakan bagi kita untuk menjaga kita. Amin. Nah, sekarang kita masuk dulu. Yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, yang tidak duduk. Nah, itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Bahasa Ibraninya, slide-nya ganti dulu. Ya, oke ini. Yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, yang tidak duduk. Nah, kalau berjalan itu halak sama dengan berperilaku. Kalau berdiri itu sama-sama kita bilang, amot. Itu keputusan. Kalau duduk itu yasab, berpikir. Nah, jadi kalau yang tidak berjalan, loi halak. Yang tidak berdiri, loi amot. Yang tidak duduk, loi yasab. Mulai belajar bahasa Ibrani ya. Nah, loi halak, loi amok, loi yasab. Nah, jadi ternyata begini, kalau orang lagi duduk, itu lagi mikir. Kalau lagi mikir, paling kuat kita mikir ketika kita duduk. Kalau sambil jalan kan mikirnya kan kurang konsentrasi, tapi kalau duduk kita bisa mikir. Nah, kalau berdiri itu kita sudah ambil putusan. Kita berdiri nih, oh saya harus memutuskan ini. Nah kalau berjalan kita udah berperilaku, udah jalan nih, udah kita kerjakan. Nah itu dia, jadi ayat firman itu berkata yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada 3, ada pencemooh, ada berdosa, ada orang fasik. Level yang paling rendah itu adalah pencemooh. Untuk urutan orang fasik. Jangan ambil level tertingginya, karena itu urutan orang fasik. Nah pencemooh itu apa? Pencemooh itu adalah orang yang memandang rendah firman. Jadi orang kalau memandang rendah firman itu pencemooh. Apalagi pencemooh itu adalah orang yang selalu membicarakan orang lain, bergosip. Nah, itu sebabnya firman ini berkata jangan engkau duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya mulai dari bawah ya. Jangan engkau duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jangan. Karena kalau engkau duduk dengan kumpulan pencemooh, satu waktu engkau nggak ada di situ, maka engkau akan dicemooh sama mereka. Itu. Jadi pilih-pilih, pergaulan yang baik merusak, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, mulai hari ini mulai pilih-pilih. Yang kedua, berdosa. Level yang kedua, suka melakukan dosa. Dia selalu memutuskan untuk berbuat dosa. Jadi keputusan kita selalu menentukan masa depan kita. Amin. Keputusan kita selalu menentukan masa depan kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu seperti apa, maka itu bukan kejadiannya hari ini. Kejadiannya itu diputuskan bertahun-tahun yang lalu. Saya jadi pendeta hari ini sudah berapa tahun? 2010. Berarti berapa tahun saya jadi pendeta? 15 tahun. Jadi tidak saya putuskan dari tahun ini, dari 15 tahun yang lalu ternyata. Tapi ternyata bukan 15 tahun yang lalu keputusan itu.
Waktu saya datang ke Jakarta ini merantau tahun 1993 bulan Oktober. Bulan Oktober. Saya baru datang sudah jadi ketua persekutuan doa. Setelah itu saya kerja jadi ketua persekutuan doa. Pindah lagi saya kerja ketua persekutuan doa. Loh, kok saya jadi ketua-ketua persekutuan doa ya? Padahal saya itu dari SD sampai SMA tidak pernah ke gereja. Baru kuliah saya jadi orang yang ikut-ikutan melayani misi pada waktu itu. Jadi di situ keputusannya ternyata. Di umur 20 tahun, di umur 19 tahun, 20 tahun itu keputusannya sekarang baru saya alami. Jadi keputusan ini akan menentukan kita ada di tangga berdosa atau tangga orang benar. Dan yang terakhir itu dikatakan yang tidak berjalan menurut orang fasik. Orang fasik itu udah pasti menentang Tuhan. Siapa yang dinamakan gambaran orang fasik di Alkitab? Imam-imam Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Saduki. Itu yang terus menentang Tuhan. Nah, makanya akhir zaman ini kita akan melihat itu. Seperti kitab Daniel sudah katakan. Pada akhir zaman akan banyak guru-guru palsu. Pengajar-pengajar palsu. Dan dikatakan, dan itu akan membuat jebakan-jebakan bagi kita semua. Saya percaya kita semua berdoa supaya gereja kita termasuk kita pribadi tidak terjebak dalam ajaran yang palsu, ajaran yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Sekarang banyak di Bekasi katanya sudah ada gereja setan. Saya nggak tahu di mana posisinya, tapi kemarin waktu Doa Pengerja dikatakan di Bekasi sudah ada. Dan kemarin juga ketemu sama sutradaranya, sutradara gereja setan, nanti akan tampil katanya itu. Kemarin kita di Doa Pengerja sudah didoakan supaya filmnya itu memotivasi. Tapi filmnya juga kita belum tahu, tapi sutradaranya sudah ketemu. Karena itu memang sudah terjadi. Tapi nggak usah cari-cari di mana-mana. Pendeta-pendeta juga banyak sekarang yang kesetanan. Apa buktinya kesetanan? Serakah, makan sepuas-puasnya. Bapak Ibu bisa lihat di Facebook, di media sosial, pendeta-pendeta yang selalu makanan. Padahal itu tahun 1900 manusia itu cuma makan maksimal 2 kali. Setelah revolusi industri, baru orang makan 3 kali karena jam bekerjanya berubah. Dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dulu para petani itu nggak pernah makan lebih dari 2 kali. Dia makan jam 10 setelah dia di ladang, dia bekerja, jam 10 dia makan, nanti sore lagi jam 5 sore setelah pulang dari ladang dia makan 2 kali. Sebelum orang mengenal pertanian, itu orang semua menjadi pemburu. Nah, pemburu cuma makan sekali. Tapi umurnya panjang-panjang, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, semakin orang serakah, semakin banyak penyakit yang akan diidapnya. Kemarin Bu Rita ngomong sama saya, terbukti Bapak Ibu. Saya baru ngomong berapa hari yang lalu sama Bu Rita, saya bingung ya itu, kok ibu-ibu kemana-mana makan. Bu Rita langsung cerita sama saya kemarin. Ibu ini cerita sama dia terlalu berat badannya, terlalu berat sehingga dengkulnya sakit, pinggangnya sakit. Ya siapa suruh makan banyak? Kurangin makan, kurangin. Jadi nggak usah kita lihat, guru-guru palsu, kita pun bisa kesetanan. Kemarin di Thailand, para biksu sekarang digugat para biksunya. Ternyata berhubungan seks dengan seorang wanita. Saya maaf ya di mimbar ini saya ngomong ini, saya cuma hanya supaya kita lihat kebenaran itu harus ada di dalam hidup kita. Habis berhubungan seks, fotonya biksunya dia ancam, dia akan sebarin nih foto
190 miliar dikuras, itu para biksu, 5 biksu. Sekarang orang-orang bertanya, kemana semua persembahan yang diberikan oleh masyarakat? Kalau Bapak Ibu tanya, kemana persembahan yang Bapak Ibu kasih di tempat ini? Saya bilang saya nggak tahu karena saya nggak pernah lihat. Yang tahu Pak Daily. Saya hitung nggak pernah, lihat pun nggak pernah. Hanya laporannya sekali 3 bulan saya dapat. Jadi saya menjaga diri saya juga. Pak Daily juga jaga diri Pak Daily. Itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kita harus benar-benar perhatikan ayat-ayat ini. Nah, terus ayat yang kedua dikatakan di situ, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, merenungkan itu artinya mendalami untuk membentuk diri kita. Jadi kita tiap hari itu ada 2 pagi, jangan puas, baca lagi firman Tuhan. Baca firman Tuhan, karena itu akan membentuk diri kita. Nah, hanya firman yang bisa menjagai kita untuk kita semakin baik di hadapan Tuhan. Mazmur berapa itu? Mazmur 119 kah? Dengan apakah seorang muda bisa menjaga kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang muda bisa menjaga kelakuannya bersih? Dijawab di situ dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa jaga dari muda kelakuan kita bersih kalau firman itu tidak ada dalam kita. Nah, itu sebabnya kalau kita mendalami firman itu, kita ada namanya meditasi. Jadi bukan orang yoga saja bermeditasi, tapi kita juga bermeditasi. Ketika kita duduk, tersungkur itu kita juga lagi merenungkan firman Tuhan. Nah, saya sebagai gembala terus saya ngomong ini. Di akhir daripada setiap doa pagi itu, di dalam tersungkur itu saya selalu bertanya, Roh Kudus, beritahukan isi hatimu. Tuntun hambamu ini, bimbing hambamu ini. Untuk melakukan apa yang engkau kehendaki. Untuk melayani engkau dan melayani pekerjaan. Tuntun hambamu ya Roh Kudus. Karena manusia tidak tahu apa yang terjadi besok Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Amin. Nah, oleh sebab itu firman itu harus dikonsentrasikan, dipusatkan pikirannya, meningkat lagi. Mempelajari firman itu bukan meditasi lagi, meningkat lagi namanya kontemplasi. Nah, kontemplasi itu adalah refleksi, introspeksi yang mendalam. Saya percaya kalau kita ini sudah berkontemplasi, cara kita melayani Tuhan enggak seperti ini. Saya ngelihat doa pengerja itu sebenarnya setiap Sabtu malam itu, kita udah sepakat dulu. Kita mau doa di sini sebelum ibadah, kita dulu pernah bikin, tapi yang datang 6:30, jam 6 di sini hanya 3-4 orang. Kadang hanya 1 orang. Lalu kita robah, ternyata nggak bisa. Nggak ada disiplin kita datang lebih awal. Kita taruh 2 Sabtu kalau gitu, 2 pengerja. Untuk kita berdoa sama-sama persiapan ibadah di sini. Yang datang berapa orang? Kalau kita sudah ada dalam kontemplasi ini, maka Roh Kudus membimbing, menuntun, memelihara kita di dalam firman itu. Karena kita sudah mengintrospeksi diri kita. Bukan lihat orang, tapi introspeksi. Oh, saya kerjakan enggak tugas saya sebagai pelayan Tuhan? Saya kerjakan enggak tugas saya sebagai hamba Tuhan? Itu di level kontemplasi. Bapak Ibu sendiri memikirkan di mana? Apakah di meditasi, kontemplasi atau belum sama sekali? Tidak pernah merenungkan. Saya berdoa bagi kita. Hari ini engkau harus naikin tangga ini. Dari meditasi, kontemplasi, iluminasi. Iluminasi saya juga serasanya saya belum teriluminasi. Orang yang iluminasi itu orang yang kemanapun dia memenangkan jiwa bagi Tuhan. Satu kali seorang hamba Tuhan, dia belum pendeta, dia belum pengerja, dia belum siapa-siapa, baru berpindah dari agama yang lama. Ketika dia baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi manusia, dan firman itu adalah
Allah itu sendiri. Dia membaca ayat kitab itu, lalu dia berpindah keyakinan menjadi seorang Kristen. Karena tuntutan keluarganya dan tuntutan banyak orang, maka dia dipenjara. Zaman dahulu penjara nggak seperti sekarang. Nah, kalau orang-orang yang belajar hukum pasti tahu, kalau sekarang di penjara itu maksimal 24 hari. Kalau nggak ada P3-nya, kalau nggak ada penyelidikannya, maka dia akan dibebaskan. Kalau zaman dulu nggak perlu P3. Engkau bisa dipenjara sepanjang tahun, tergantung siapa yang dorong. Dan dia dipenjara bertahun-tahun. Tapi setiap kali dia dipenjara dipindah, dipenjara di daerah Jakarta, dipenjara di daerah Surabaya. Setiap orang di penjara itu diinjili dengan dia, dengan Yohanes 1 ayat 1. Dan orang-orang dibaptis sama dia, padahal dia belum jadi pendeta. Walaupun kita bukan ada gelar, peduli gelar, tapi kalau kita sudah teriluminasi, diterangi, dan dicerahkan oleh firman Tuhan, maka firman itu akan terus kita alirkan, karena itu akan menerangi orang-orang yang sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Nah, sehingga kemanapun dia pergi selalu berbicara firman. Sampai akhirnya dia sekolah Alkitab, baru dia belajar jadi pendeta. Dan dia akhirnya jadi pendeta. Jadi mau meditasi, mau kontemplasi, mau iluminasi, gak ada urusannya dengan jabatan-jabatan itu. Urusannya engkau sendiri dengan Tuhan. Amin. Urusannya engkau sendiri dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita lanjut ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Nah, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Pohon itu mempunyai batang dan akar. Nah, pohon itu enggak seperti toge. Toge kan miring, enggak ada batangnya, enggak ada akarnya. Tapi itu juga dari biji juga. Bisa jadi toge. Tapi pohon dia ada batang, dia ada akar. Maka harus berakar Bapak Ibu. Harus berakar. Jadi itu kita harus berakar. Jangan seperti toge, ada di tahu, ada di ketoprak, ada di bakso, ada di mana-mana. Jangan seperti itu, hari ini gereja di GB Bumi Anggrek, bulan depan pindah ke gereja sana, ada lagi di gereja sana, ada gereja sana. Wah, bahaya Bapak Ibu saudara Tuhan. Itu seperti tadi kumpulan pencemooh. Tiap hari kerjanya keluar dari rumah, ke rumah sini ngomongin sana, ke rumah sini ngomongin sana. Itu seperti toge Bapak Ibu, bengkok. Bengkok. Kira-kira terasa enggak ya? Toge atau pohon kita ini ya? Nah kalau pohon tertanam. Saya pernah ke padang gurun di Bahrain. Di situ ada namanya satu pohon Tree of Life. Jadi pohon kehidupan. Diyakini pohon itu 3000 tahun umurnya. Dan di samping sebelum itu ada beberapa pohon-pohon kurma-kurma. Dan waktu itu saya berhenti di pohon kurma itu, berhenti juga di pohon kehidupan itu, kami ke sana. Itu padang gurun. Jadi namanya apa? Fata Morgana ya. Jadi melihat ke sana itu semua kayak air. Karena panasnya itu 45 derajat. Jadi begini, nggak bisa pakai kacamata gini, harus pakai kacamata hitam tutup kiri kanan. Pakai kacamata hitam melihatnya. Tapi itu seperti air di sana, seperti air, seperti air, seperti air. Nah tapi pohon ini kok bisa hidup? Kan pertanyaannya itu. Nah pohon yang Tree of Life itu seperti pohon beringin pohonnya. Dan pohon kurma. Nah Bapak Ibu kalau nanam pohon kurma itu karena di padang gurun biasanya, maka ketika dia dimasukkan bijinya itu, dia harus dikasih batu yang gede. Batu yang gede diinjek. Nah diinjek supaya dia ke bawah dulu, akarnya mencari sumber air. Nah setelah dia mencari sumber air, dia dapat, dia hidup, maka dia tumbuh dan akhirnya dia dorong itu batu yang di atasnya.
Nah sama Bapak Ibu saudara Tuhan. Jadi kalau orang yang berakar dan tertanam itu seputum pohon korma itu sama dengan kita masalah kita. Nah baca ini sama-sama yang ini nih. Yang merah ya. Masih ada kan? Masih ada semua kan? Ya, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika ada masalahmu, jangan minta Tuhan angkat bebanmu. Tetapi mendekat dan carilah Tuhan, maka engkau kuat melepaskan bebanmu. Amin. Seringkali kalau kita doakan Tuhan, masalahku ini Tuhan. Padahal kalau kita tertanam, kalau kita seperti pohon yang tertanam itu, maka kita cari Tuhan. Ketika kita sudah kuat, maka kita bisa kalahkan masalah kita itu. Nah itu cara Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan selalu minta mujizat. Wah Tuhan yang angkat. Ada. Tuhan itu adil. Kalau dilihatnya udah gak mampu lagi ya diangkat beban kita itu. Tapi kalau enggak, nah kita dilatih Bapak Ibu saudara Tuhan. Datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Apa katakan? Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, slide berikutnya. Nah dikatakan dia berbuah dan tidak layu daunnya. Berbuah itu artinya ada buah dalam hidup sesuai dengan talenta setiap orang. Berbuah sesuai dengan talentanya. Amin. Nah kalau engkau, apalah saya bilang, pegawai negeri sipil, PNS, yang kau berbuah di kantormu PNS, Rafael, tentara, kau berbuah sebagai tentara. Nah kalau siapa yang pengusaha ya walaupun angkringan pengusaha juga itu, nah engkau berbuah dengan itu. Waktu sediain makanan kepada pelanggannya, ya kasih tahu, ada firman Tuhan di dalam kita. Jangan ngasih minumnya begini, makannya begini, gak dilihat orangnya. Nah, tunjukkan bahwa kita diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Nah itu berbuah, jadi berbuah itu gak harus sama buahnya, beda-beda Bapak Ibu. Ada buahnya yang lebat, tapi yang penting engkau berbuah aja. Amin. Yang penting engkau berbuah aja. Udah gak usah urusin orang lain. Oh dia hebat, oh gak usah urusin, gak usah. Yang penting engkau berbuah, udah titik itu. Apapun yang bisa engkau kerjakan berbuah. Gak ada yang bisa saya kerjakan Pak Gembala karena saya udah sakit-sakitan. Ada, masih bisa pakai mulut kan? Doa, udah doain saja, doain. Saya gak tahu, Bapak Ibu doain gak saya ya? Saya mohon saya didoain ya. Saya perlu doa-doa Bapak Ibu untuk menopang saya supaya saya terus bisa melayani Bapak Ibu. Saya butuh doa Bapak Ibu. Karena doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Nanti kita bahas tentang doa. Terus yang tidak layu daunnya. Tidak layu artinya, kalau ini kan nggak layu ini ya. Nggak pernah layu ini. Seperti cintanya siapa? Robi ke Kesia ini, tidak pernah layu. Karena ini bunga pernikahan dari Kesia dan Robi waktu itu. Saya ingat benar nih, dikasih gereja aja katanya. Nah, ini nggak pernah layu daunnya. Artinya apa? Mekar terus, semangat terus. Maka kita melayani Tuhan juga begitu. Semangat terus. Amin. Aduh. Pak Deli ketawa Pak Deli. Semangat terus ya melayani Tuhan ya. Semangat terus beribadah. Semangat terus sekalipun banyak tantangan Bapak Ibu. Saya bersaksi sedikit ya. Anak saya Frans 6,5 tahun kami taruh di asrama. Waktu mula-mula itu sedih rasanya, menangis karena harus kita pindahkan ke asrama. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan menuntun jalan kami.
Jadi anak ini kita taruh dulu di asrama supaya dua adiknya itu bisa kita layani lebih baik sekolahnya. Dan setelah mereka lulus, nggak taunya setelah setahun di asrama itu COVID Bapak Ibu. Andai kata nggak COVID, wah bahaya. Karena Frans itu kan setiap hari keluar dari rumah bawa sepeda. Bawa sepeda itu ke Blok RS itu di belakang itu kan ada warung. Dan dia selalu ambil makanan di warung itu. Sepedanya nggak pulang, dianya yang pulang sambil makan. Gitu. Coba kalau zaman COVID, gimana itu Bapak Ibu? Dia keluyuran ke situ. Nah tapi puji Tuhan. Dan waktunya tepat. Sebenarnya orang asramanya itu masih kepingin Frans tinggal di sana. Tapi waktu itu saya, mungkin diatur Tuhan juga ya, yang punya ketua yayasan itu kebetulan lagi di luar, saya datang mau ambil Frans. Kalau dia ada mungkin saya nggak jadi ambil. Karena apa? Karena dia akan ngomong ini dan itu, ngomong dan ini dan itu. Ya lumayan lah, asramanya kan dibayar mahal. 15 juta sebulan itu asramanya. Nah, waktu kita ambil itu kita bawa ke rumah. Nah, itu kan masih sifat pemarahnya dan lain-lain itu masih ini. Tapi saya sama Bu Rita, sekarang waktunya kita ngurusin anak ini. Nah, kita sudah kehilangan golden age-nya, tapi kita percaya Tuhan bisa merubah segalanya. Ya sekarang kita bisa main ular tangga, main ludo di rumah, main bola, basket, nah berenang, bisa. Nah 2 minggu ini dia sudah ke gereja. Kemarin worship night juga dia ikut sampai selesai. Tadinya awal-awalnya duduk aja udah langsung marah pulang. Nah jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kita semangat terus. Banyak masalah dalam kehidupan kita. Tapi semangat aja untuk Tuhan. Amin. Semangat aja untuk Tuhan. Nah, saya lanjutkan lagi. Apa saja dibuatnya berhasil. Itu bahasa Ibraninya itu apa kita baca sama-sama agak susah ini. Susah ini. Kayak makan pedes-pedesan gitu. Nah, artinya kalau firman ada pada kita, maka kita akan berhasil. Nah itu aja lah. Daripada ngapalin tuh nggak bisa, saya juga ngomongnya gimana sih? Ada yang bisa baca nggak ini? Nggak ada. Harus makan pedes-pedesan aja. Artinya kalau firman Tuhan ada pada kita, maka kita akan berhasil. Katakan kiri kananmu, kalau firman Tuhan ada padamu, engkau pasti berhasil. Nah, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekarang kesimpulan. Saya lama ya bawa firman ini, padahal kemarin di worship night cuma 20 menit, sekarang 53 menit loh. Pak Sugi udah lihat-lihat saya, lewat lagi. Kesimpulan, mendengar firman Tuhan sama dengan apa? Membuatmu bahagia. Mendengar kabar dunia membuatmu khawatir. Jadi mana dipilih? Dengar firman Tuhan. Benar ya? Benar ya? Jangan ngantuk minggu pertama besok ya. Kita baca lagi bawahnya. Kalau kita terpaku pada kesusahan, tidak ada harapan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita menerima janji Tuhan. Pak Sugi, saya minta diajarin bikin pantun ya. Jadi ini kalau dipantunin gimana sih ini? Nah, kalau kita terpaku pada kesusahan, tidak ada harapan. Siapa yang susah hari ini? Angkat tangan aja, terbuka aja nggak apa-apa. Nah, susah. Semua kita pasti ada susah. Tapi kalau kita terpaku pada kesusahan itu, sepertinya nggak ada harapan. Gimana ya? Waktu Frans kita bawa ke rumah sama Bapak Ibu. Gimana ya caranya menangani ini ya? Gimana ya? Tapi ya sudah, kita kerjain pelan-pelan.
Kita kerjain pelan-pelan, kita kerjain pelan-pelan. Banyak ya berubah. Yang tadinya setiap hari marah, sekarang marah paling seminggu sekali. Ada masih marah. Kita nggak tahu marah kenapa. Rupanya marah itu tanpa kita bisa tahu. Tadi karena mau pulang Bu Rita bawa tasnya, angkat tasnya. Lalu waktu dia mau ambil tas itu Bu Rita singkirin. Dia kira di tas itu ada kuaci, ada apa? Ada kacang. Karena nggak dikasih, dia marah. Sesimpel itu loh, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tapi kita harus banyak belajar. Kenapa dia marah ya? Apa yang salah? Oh ternyata AC-nya nggak dingin. AC-nya nggak dingin, dia marah loh. Pagi-pagi dia marah. Kenapa dia marah ya? Periksa, oh AC nggak dingin. Oh panggil tukang AC, benerin dulu. Oh Bapak Ibu, itu detil-detil harus kita pelajarin ternyata. Nah, kembali lagi ke yang terakhir kesimpulan ini. Jadi kalau kita terpaku kepada kesusahan itu, kita jadi nggak ngerjain apa-apa. Banyak kali kita begitu, terpaku kesusahan itu nggak ngerjain apa-apa. Sekarang ekonomi sulit kan ya. Pelanggan sepi, penjual mobil sepi, penjual semen kemarin itu sepi. Tapi kalau kita terpaku kepada sepi, lalu kita nggak berbuat apa-apa, nggak ada harapan. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Ya kerjakan seperti Ishak, menabur di waktu musim kekeringan. Supaya apa? Supaya tiba waktunya dia akan menuai dengan sorak-sorai. Nah sekarang kalau engkau masalah bisnismu apa, pekerjaanmu apapun itu, nggak usah fokus dengan masalah itu. Lakukan saja. Sebab kalau sudah waktunya, maka engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan menerima janji Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, mari kita semua bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari kita semua angkat lagi pujian yang tadi. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, blowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, blowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart.
bagi Tuhan kita. Bela pujian kami hanya kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, Engkau menuntun kami lebih lagi oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus, bimbing kami, tuntun kami, pelihara kami. Kami mengucap syukur, terima kasih buat berkat firman-Mu ya Tuhan. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan, diberkatilah seluruh jemaatnya, diberkatilah gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk.